atau masalah pangan yang ada di Republik ini. Saya akan tanyakan ke Pak Anggito. Pak Anggito, apakah dengan kondisi yang ada, yang saat ini juga terjadi di negara kita, siapapun pemimpinnya nanti juga kita akan tetap impor pangan, Pak Anggito? Ya, faktanya kan permintaan lebih tinggi daripada penawaran pangan ataupun banyak produk, ya. Jadi pasti harga pangan akan naik, pasti harus disediakan cadangan pangan, dan cadangan pangan itu membutuhkan biaya. Biaya itu yang dari APBN, gitu ya. Ya, jadi kita mesti cari akar masalahnya. Tapi sebetulnya semua capres sudah tahu bahwa pangan itu akan menjadi masalah. Seperti juga energi jadi masalah. Karena adalah permintaannya naik terus, penduduk Indonesia menambah, kebutuhannya semakin meningkat, tetapi supply-nya, produksinya tidak meningkat. Pangan misalnya, dulu naik karena ekstensifikasi toh, nambah lahan, nambah lahan. Sekarang kan nggak mungkin nambah lahan, terbatas. Jadi sekarang bagaimana merubah dari ekstensifikasi kepada intensifikasi. Lahannya sama, produksinya 10 menjadi produksinya 12. Lahan yang sama, gitu ya. Dan bagaimana ini dilakukan? Saya kira semua paslon sudah melakukan dan mengerti seperti itu. Dan bagaimana sekarang kecepatan dan ketepatan eksekusi, dan bagaimana regulasinya itu bisa disesuaikan dengan style leadership mereka dan target yang harus mereka capai. Sebetulnya itu yang dicari, dikilik-kilik itu. Jadi problemnya udah tahu kok kita semua. Yang nggak tahu adalah apakah kemampuan dari para paslon untuk mendeteksi masalah yang ada. Tanya sekarang saya tanya. Ini kekeringan udah berapa bulan ya? Betul. Apakah dulu sudah diprediksi atau belum? Ya, jadi kemampuan memprediksi ini membuat kebijakan yang direspon itu jadi benar gitu. Sekarang aja ketika udah kering lama lalu berdiskusi mengenai bagaimana membuat hujan buatan. Loh, bukannya udah tahu dulu. Kan kita tahu dulu La Nina gitu. Betul. Ya, udah tahu. Loh kok baru sekarang? Kalau sekarang ya nanti tahun depan musim hujan gak ada gunanya. Selalu keterlambatan di dalam mengeksekusi, menginisiasi sebuah kebijakan. Misalnya gini, tahun depan misalnya, mohon maaf nih, tahun depan hujannya banyak. Ya, kita antisipasi nggak? Nah, jadi saya akan memilih ya paslon yang mampu membuat prediksi masa depan. Wah, ini ya yang harus bener jeli sekali berarti. Iya, sekarang tanya aja harga minyak berapa tahun depan. Kalau dia tahu harga minyaknya berapa, strateginya bisa dilaksanakan. Bisa salah, bisa benar loh ya. Betul. Tapi kemampuan memprediksi itu seperti seberapa akurat mereka. Jadi kayak kita membuat accurate weather yang cuaca. Besok hujan atau enggak kan bisa secara teknologi, secara sains kan bisa. Kalau enggak bisa ya kita siapkan bantalan kan, siapkan cadangan apabila terjadi. Ya kayak kita beli payung, mau hujan mau enggak hujan kan punya payung kan? Betul. Lah iya. Itu payungnya itu yang harus disiapkan. Sejauh mana si paslon-paslon ini adalah mempersiapkan payung-payung tadi itu supaya bisa, itu baru memprediksi loh ya. Nah, Bappenas sudah memprediksi itu. Tapi bisa salah atau Bappenas? Betul. Dengan RPJM maupun RPJP. Ya. Nah, sekarang paslonnya menyiapkan strategi untuk menuju ke sana dengan segala simulasi, kalau what if simulasi. Kalau ini lebih rendah daripada targetnya yang sudah ditetapkan, bagaimana caranya? Bagaimana mempercepat? Bagaimana mencapai target pertumbuhan ekonomi 7%? Bagaimana meningkatkan rasio investasi 40%? Bagaimana meningkatkan rasio tabungan misalnya gitu? Bagaimana menarik investasi asing. Nah, itu semua yang harus disiapkan. Baik. Secara programnya sudah ada. Ya. Bagaimana stylenya saja? Strateginya juga dan bagaimana melihat prospek ke depan harus visioner. Sebetulnya 3 capres ini sudah punya pengalaman semua. Ya. Tetapi nanti lain waktu saya akan tunjukkan sejauh mana para paslon ini ya melakukannya di tempatnya masing-masing. Sekarang tanya, Pak Anies, berapa penyerapan anggaran yang dia lakukan selama jadi Pemprov DKI? Itulah menentukan sebetulnya kemampuan dia untuk mengeksekusi program. Pak Prabowo di Kemenham, coba dibedah aja nanti sama teman-teman CNBC. Seberapa besar program-programnya bisa dilaksanakan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Pak Ganjar. Sejauh mana program-program Jawa Tengah itu berarti, saya nggak ngomong baik nggak baik loh ya. Betul. Yang penting eksekusi sesuai dengan rencana. Nah, kita bandingkan saja. Itu sudah jadi ukuran. Karena ketika dia duduk, dia harus mengeksekusi
udah nggak pikir lagi ini tahun depan seperti apa, udah ada. Ya. Eksekusi aja, eksekusi. Pangan udah tahu, nggak usah dibicarakan, udah tahu. Pasti kita kekurangan pangan. Oke. Karena demand lebih tinggi dari supply. Ya. Energi pasti kita kekurangan, dan yang kedua karena ada perubahan iklim, karena ada energi terbarukan, komitmen kepada climate change, ya, zero emission 2045, 2030 turun separuhnya misalnya. Bagaimana kalau semua listrik ya yang dialiri dengan batu bara itu shutdown gimana? Berarti kita akan kekurangan energi 10-50%. Menggantinya pakai apa? Itu kan sudah di depan mata. Tinggal bagaimana paslon-paslon itu mengeksekusi itu semua. Oke, baik. Saya akan tanyakan juga ke Mas Wiji. Andai kita cermati pernyataan dari Pak Anggito ini memang style kepemimpinan untuk mengeksekusi seberapa berani. Nah ini juga untuk dari redaksi sendiri bagaimana untuk mempublikasikan ke khalayak, ke masyarakat yang mana secara detail dengan style-style kepemimpinan mana yang sebetulnya kita butuhkan. Capres dan juga cawapres yang tentunya saat ini juga sudah ada nama-namanya Mas Wiji. Ya, kalau dilihat secara visi misi ini masih general ya. Kalau kita lihat belum terlalu detail apa yang akan mereka lakukan untuk pembenahan di sektor pangan gitu. Makanya nanti kita akan lihat ketika debat mungkin masyarakat nanti akan menilai mana nih kira-kira paslon capres dan cawapres yang memang komitmen untuk membenahi di sektor pangan ini. Jadi memang PR terbesarnya itu tadi saya sepakat dengan Pak Anggito bahwa butuh kecepatan eksekusi untuk melakukan pembenahan di sektor pangan. Kemudian yang kedua adalah tentu saja ada niat gitu. Jadi kalau nggak ada niat gitu, ini nggak mungkin terlaksana gitu. Jadi artinya dia harus visioner, dia harus tahu masalah apa di sektor pangan yang harus diperbaiki, kemudian dia harus cepat untuk melakukan eksekusi. Oke, harus cepat melakukan eksekusi, itulah yang dibutuhkan begitu ya, karena memang tinggal eksekusi saja. Cepat dan juga tepat. Jangan salah, kalau tepat aja nanti menimbulkan risiko di belakang hari. Betul, berarti kalau ketepatan kita berbicara terkait timing begitu ya, timing untuk mengeksekusinya. Cepat itu timing, tepat itu risiko. Oke. Ya, jangan sampai kita hanya ngitung pokoknya ini manfaatnya gede, tapi nggak pernah dihitung risikonya seperti apa. Iya, betul. Itu yang saya lihat, observasi ya, beberapa harus diakui memang cepat ya, tetapi mohon dihitung risikonya seperti apa. Jangan sampai risiko itu nanti dimuntahkan kepada generasi yang akan datang. Oke, baik. Pak Anggito, ini masih bicara terkait resiko Pak Anggito. Iya. Kita pahami bersama bahwa memang kecepatan proyek infrastruktur di era Presiden Jokowi ini memang sangat cepat sekali. Resikonya apa? Apabila yang mana terkait saat ini perubahan Presiden, apakah memang nantinya akan tetap berlanjut infrastruktur Saya kita? begini ya, saya ini pelaku ekonomi sejak zamannya Pak Abdurrahman Wahid ya. Saya kira semua presiden itu melakukan tugasnya masing-masing ya. Ya, jadi kalau sekarang cepat itu karena buah dari segala perubahan-perubahan di masa yang sebelumnya. Ya kan? Jadi pertama gini, kalau nggak ada utang kita turun di bawah 30% untuk zamannya Pak Abdurrahman Wahid, zamannya Ibu Mega, nggak mungkin rating kita bagus kan? Ya kan? Jadi yang kedua, kalau nggak ada kebijakan untuk pembebasan tanah zaman Pak SBY, nggak mungkin juga sekarang mengeksekusi, ya. Dan nggak mungkin juga kalau pengelolaan fiskalnya nggak bagus, nggak mungkin kita bisa menarik investor dari asing. Jadi sebetulnya menurut saya itu nggak relevan lagi mengatakan bahwa presiden lebih baik dari presiden sebelumnya. Baik. Nggak relevan. Karena sekarang ini praktis semua infrastruktur regulasi sudah ada. Jadi ya mohon maaf, kalau paslon yang akan datang nggak bisa mengeksekusi 7%, ya jangan dipilih. Karena sudah ada semuanya. Sekarang sudah ada, regulasi sudah cukup, demokrasi sudah dibangun, ya. Kemudian sistem pemerintahan sudah cukup solid, gitu kan. Tanah sudah bisa dibebaskan dengan relatif mudah, ya. Suprastruktur, infrastruktur semuanya sudah ada. Investor kita sudah terbuka pada investasi. Jadi harusnya kita menagih janji 7% itu. 6-7% lah pertumbuhan ekonomi. Kita menagih janji kemiskinan turunnya, persentasenya turun 50%. Itu. Saya kira jadi pertanyaan jadi kebalik. Mampu nggak? Enggak, harus mampu. Harus mampu, makanya sekarang ini saatnya menarik jangan hanya investasi dari Cina aja dong. Dari Saudi gimana? Belum ada investasi dari Saudi. Investasi dari Timur Tengah yang dulu digembor-gemborkan mana
investasi dari Eropa Timur, mana gitu. Oke. Nah sekarang, oke, Pak Jokowi sudah membuka peluang ya, diplomasi sudah kemana-mana ya. Sekarang saatnya tunjukkan ya 3 paslon itu, ayo datang, come, invest ini, sediakan platformnya, ini invest ini, siapa mau invest ini, siapa mau invest food estate, siapa mau invest infrastruktur, siapa mau invest EPT, ya toh, siapa mau invest mengenai climate change, siapa mau invest mengenai perbaikan birokrasi misalnya. Gitu kan? Itu yang saatnya sekarang. Jadi menurut saya jangan dimanjakan lagi dong. baik. Justru sekarang kita rakyat menuntut kalau nggak 7%, Pak, kita akan menghadapi yang namanya middle income trap. Ya, income-nya naik, tapi nggak bisa naik-naik, udah mentok aja. Oke. Kita dulu bicara soal bonus demografi, mana hasilnya bonus demografi itu? Justru ini yang sekarang kita tagih dari para paslon ini untuk memanfaatkan resources yang sudah ada, sudah bagus dibangun sejak zamannya Presiden Abdurrahman Wahid sampai dengan Presiden Jokowi. Ayo kita teruskan, gitu. Jadi jalurnya memang sudah terbentuk begitu ya. Betul. Dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, kita hanya menagih janji. Saya itu dulu pelaku zaman Pak SBY, ya, nggak bisa eksekusi infrastruktur. Bukannya beliau nggak mau, Oke. karena regulasi mengenai pembebasan tanah belum ada. Ya. Ya, nah sekarang ada peraturan mengenai tanah, dan ada peraturan menteri, ada mengenai harga pembebasan tanah, ada mengenai risiko tanah, ada bank tanah, kan itu bertahap, ya. Dan sekarang rating kita sudah investment grade. Dulu Mas, ya mau pinjam ke luar negeri, mau pinjam nggak ada yang mau, cuek, tendang pulang, yuk masih belum investment grade, belum biaya bunganya masih mahal, risikonya masih mahal. Mana mau orang berinvestasi di Indonesia. Sekarang kita menjadi darling. Darling. Oke. Nah ini tadi kita di awal bicara terkait relevansi. Sebenarnya relevansinya sudah terlihat begitu ya dengan pernyataan Pak Anggito ini. Sudah ada jalurnya, tinggal kita mencari pemimpin yang tentunya bisa eksekusi secara cepat dan juga tepat. Oke, menarik sekali dialog kita di pagi hari ini, Mas Wiji dan juga Pak Anggito. Terima kasih tentunya untuk Anda berdua, sukses dan sehat selalu untuk Anda.